Para pejuang CPNS tahun 2020 kembali bersama saya Mr. IDP di pembahasan soal-soal tryout yang ketujuh SKB CPNS tahun 2020 terkhusus SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris. Ini adalah video terakhir ya untuk pembahasan TO7. Jadi hasil untuk TO7 yang masuk dalam ranking 10 besar nasional bisa teman-teman lihat di kolom komentar. Oke, kita mulai soal nomor 60. Jack blank blank made the presentation. Lalu kita perhatikan pilihan jawabannya di sini ya. Di sini jika kita perhatikan ada kata who dan di sini langsung responsible ya. Jadi materi soal nomor 60 ini adalah mengenai adjective clause ataupun appositive. Oke. Mengapa pilihan A dan B salah? Ya, karena responsible ini bukan kata kerja ya. Jadi dia tidak nyambung, atau ini bisa benar jika di sini kita tambah to be ya, to be is ya, atau to be was. Oke. Lalu yang berikutnya pilihan D salah. Mengapa? Karena di sini penambahan huruf S pada adjective ya itu tidak benar. Jadi yang benar untuk nomor 60 adalah C. Next, soal nomor 61. The man blank blank on the project come from India. Ya, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah yang di sini ada come, sudah ada kata kerjanya. Oke. Jadi mulai kalimat dari sini hingga ke sini itu adalah tambahan informasi ya, tambahan informasi. Materi ini mengenai ya, mengenai participle atau reduce adjective clause. Karena di sini jika kita memakai that atau who, maka kata kerjanya ya, kata kerjanya tidak dalam bentuk ing. Oleh karena itulah salah. Dan ini pilihan D salah karena di sini sudah ada kata kerjanya ya, come. Lalu kita perhatikan pilihan C, ini adalah jawaban yang benar. Inilah yang disebut dengan materi participle ataupun present participle. Oke. Jika teman-teman ingin memperdalam materi participle secara lengkap, sudah saya bahas di salah satu video di channel saya. Nanti teman-teman bisa mengunjungi halaman channel saya mengenai participle. Oke, selanjutnya soal nomor 62 ya, soal-soal tryout SKB CPNS tahun 2020. Blank blank, all the careful planning, a lot of things went wrong. Jika kita terjemahkan, titik-titik, semua rencana-rencana yang careful, yang hati-hati atau bagus, banyak hal-hal yang salah ya. Jadi jika kita maknai, maka ini bertentangan. Di sini dikatakan walaupun sudah hati-hati atau bagus, tetapi masih banyak yang salah. Tentu dia ada kontradiksi teman-teman ya. Lalu bagaimana kita cara cepat untuk menjawabnya? Kita perhatikan di sini ini adalah noun phrase, bukan klausa ataupun kalimat. Maka oleh karena itu pilihan C salah ya, karena because dan juga D although itu diikuti oleh klausa yang ada subjek dan verbnya. Lalu di antara pilihan A dan pilihan D, yang manakah yang tepat? Tentu yang lebih tepat adalah pilihan A ya, karena dia maknanya berlawanan. In spite of, meskipun. Jadi di sini oleh karena ya. Kita lanjut soal nomor 63, soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris. He passed the exam blank blank, he hadn't studied very much. Ya. Kita maknai dulu teman-teman ya, apakah dia berlawanan atau sebab akibat ya. Dia lulus ujian titik-titik, dia tidak belajar keras atau tidak belajar banyak atau tidak rajin belajar ya. Tentu ini juga ada kontradiksi. Jadi untuk kontradiksi di sini kita perhatikan pilihannya ada despite, meskipun, dan although, meskipun. Jadi di sini sebelum ya itu tidak tidak make sense. Ini juga tidak make sense. Lalu antara despite dan although, yang manakah yang benar? Kita perhatikan di sini ini klausa, maka di sini yang benar adalah although, karena despite diikuti oleh noun ataupun noun phrase. Kita lanjutkan soal nomor 64. You had better blank blank her everything. Ya. Jadi had better itu kita artikan sebaiknya juga ya. Sebaiknya juga. Lalu yang menjadi kata kuncinya ya tidak lain dan tidak bukan adalah had better itu
diikuti oleh bare infinitive ya. Kata kerja dasar tanpa ada embel-embel. Jadi untuk soal nomor 64 jawabannya D. Mari kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 65, soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris. We blank blank the start of the movie. Ya, di sini ada kata had better juga ya, seperti soal nomor 64 tadi, tetapi di sini kita perhatikan semuanya dalam bentuk negatif. Ya, jadi di sini yang diminta adalah bagaimana membentuk kalimat negatif yang menggunakan had better. Ya, jadi di sini yang pilihan yang tepat adalah setelah kata had better kita cukup menambahkan kata not. Jadi untuk soal nomor 65 jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 66. I hate trains ya. Dia benci atau tidak suka kereta api. I would rather blank blank the bus. Ya. Di sini materinya adalah mengenai pemakaian would rather. Oke. Di sini kita perhatikan subjeknya hanya ada satu ya. Itu yang menjadi pengingat buat kita teman-teman atau menjadi kata kuncinya. Jadi ketika subjek diikuti would rather ya, tidak ada subjek yang lain, maka untuk soal nomor 66 ya kita hanya menggunakan seperti yang tadi verb one ya, verb one atau bare infinitive. Kita lanjut ke soal nomor 67. Soal nomor 67, I would rather we blank blank here. Ya. Di sini ada dua subjek teman-teman sekalian. Ada dua subjek yaitu pilihan yaitu subjek I dan subjek we. Oke. Jadi jika ada dua subjek yang menggunakan would rather ya, maka di titik-titik ini ya, kata kerja selanjutnya, kata kerja setelah subjek kedua kita menggunakan verb to ataupun dalam bentuk past tense ya. Jadi ini merupakan bagian dari materi subjunktif teman-teman ya. Jadi nomor 67 jawabannya ya D. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut saya juga ingin menawarkan kepada teman-teman, jika ada dari teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal tryout ya, soal-soal tryout, saya sudah sediakan soalnya sebanyak 70 soal. Berikut kunci jawaban dan penjelasannya. Teman-teman bisa menghubungin saya ya, bisa menghubungin saya di video-video sebelumnya sudah banyak ya, atau sudah sering saya bagikan nomor telepon saya. Oke, tetapi untuk itu ada perlu sedikit biaya admin teman-teman ya, yaitu sebesar Rp40.000. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 68, soal-soal tryout SKB CPNS terkhusus SKB Guru Bahasa Inggris. I couldn't take any pictures because I blank blank my camera. Ya, di sini semuanya pilihannya menggunakan ada kata forgot. Ya, forgot. Oke, jadi untuk soal nomor 68 yang tepat adalah forgot to bring. Ya, jadi itulah untuk soal nomor 68. Setelah kata forgot kita di sini memakai to. Kadang kata forgot ya bisa juga diikuti dalam bentuk verb ing, tetapi di sini ya teman-teman sekalian, di sini maknanya berbeda ya. Lupa sesuatu yang telah dilakukan. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 69. Would you mind blank blank down the music? Ya. Would you mind blank blank down the music? Lalu di sini ya, the music a little ya, the music a little. Lalu kita perhatikan di sini pilihan jawaban. Ada verb dalam bentuk ing, ada dalam bentuk ya bare infinitive ya, dan ada juga pemakaian to. Di sini ada penambahan s. Teman-teman sekalian, yang menjadi kata kuncinya adalah kata mind. Oke, kata mind. Jadi kata mind itu teman-teman sekalian, jika ada kalimat seperti ini, would you mind ya, maka kata kerjanya itu harus dalam bentuk ing. Jadi jawaban nomor 69 adalah D. Ya. Mengenai hal ini teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin mendapatkan kata-kata kerja tertentu ya yang diikuti oleh verb ing, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar mengatakan bahwa saya ingin mendapat ya kata-kata kerja yang diikuti oleh verb ing.
Tinggalkan nomor HP teman-teman, nanti akan saya kirim ke nomor HP WhatsApp masing-masing. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, soal nomor 70. Untuk soal nomor 70 saya bacakan, teman-teman bisa melihat di layar ya. Nomor 70, I have free time. Oke, lalu koma, I would have watched the movie together with my friend. What is the fact of the sentence above? Faktanya apa? Kita perhatikan di sini ya. Jadi soal nomor 70 ini adalah conditional sentence type 3 dalam bentuk inversion, pembalikan. Jadi artinya di sini, had I had free time, jika saya mempunyai waktu. Oke, jadi yang ditanyakan adalah faktanya. Oke, untuk conditional sentence, fakta dari kalimat conditional sentence yang pertama, jika kalimatnya positif, maka faktanya itu negatif, ya. Lalu di sini yang berikutnya, jika kalimatnya itu di sini conditional sentence type 3 dalam bentuk past participle, maka faktanya dalam bentuk past tense. Jadi untuk soal nomor 70, jawabannya adalah A. Ya, demikian teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti saya akan lihat dan saya balas. Terima kasih sudah menonton video di IDP channel. Saya harap video-video saya mengenai SKB ya, terkhusus SKB CPNS, SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sehingga lulus nantinya di SKB CPNS tahun 2020. Terima kasih, sampai ketemu lagi.